Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Sebelumnya, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah saya dan juga amal ibadah kalian semua ya. Amin. Untuk kali ini aku mau budgeting keuangan di bulan Mei. Sekarang sudah memasuki awal-awal bulan Mei, jadi sudah harus mulai untuk budgeting ya, supaya keuangannya bisa lebih terarah. Untuk evaluasi budgeting keuangan untuk makanan bulanan di bulan April itu nggak ada sisa ya, bahkan hampir minus karena harga bahan pokok yang naik saat bulan Ramadan. Untuk kekurangannya aku jadinya tuh ambil dari dana kebutuhan lainnya. Alhamdulillahnya masih ada dana kebutuhan lainnya, jadi masih bisa digunakan untuk pembelian makanan bulanan. Untuk budgeting keuangan di bulan Mei ini masih sama ya seperti di bulan yang lalu, sebesar 5 juta rupiah. Untuk pengeluarannya itu juga masih sama dan ada sedikit tambahan sih nantinya. Masih ada kebutuhan makanan bulanan. Kebutuhan makanan bulanan ini ada tambahan ya, untuk di bulan Mei ini ada tambahan sebesar Rp180.000 dari bulan yang lalu. Yang bulan yang lalu itu kan 1.500.000 dan di bulan yang ini ada tambahan sebesar Rp180.000. Rp180.000 ini kita ambil dari dana pendidikan ya. Jadi dana pendidikan itu sudah kita diskusikan, ada pengurangan juga untuk tabungannya yang tadinya 500.000 menjadi 200.000. Kenapa kok dikurangi biaya pendidikannya? Karena uangnya supaya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan bulanan yang wajib-wajib dulu. Ketika kebutuhan yang wajib sudah terpenuhi, baru sisanya kita alokasikan untuk tabungan. Jadi seperti itu. Lanjut, yang kedua itu ada kebutuhan satu anak ya. Ini sifatnya masih transfer seperti bulan yang lalu sebesar Rp1.240.000. Ini hanya termasuk susu, pampers, dan skincare saja ya. Untuk snack dan makanannya itu tidak termasuk. Selanjutnya ada kebutuhan harian seperti membeli deterjen, pewangi pakaian, dan snack-snack untuk ibu dan juga anak itu sebesar Rp500.000. Selanjutnya ada bensin mobil dan juga motor. Di sini ada pengurangan ya, dari budgetnya itu ada pengurangan dari bulan yang lalu. Bensin mobil motor itu bulan lalu Rp590.000 dan bulan ini itu Rp518.000. Jadi ada evaluasi budgeting. Untuk etol ini masuk ada tambahan lagi ya. Tadi sebelumnya tuh bulan lalu enggak ditulis ya etol. Sekarang ditulis etol itu sebesar 132.000 ya. Etol sifatnya transfer, untuk bensin motor dan mobil itu cash.
Lanjut, ada kuota internet. Kuota internet di sini masih sama dengan bulan yang lalu. Ini sifatnya transfer sebesar Rp200.000. Jajan suami istri juga sifatnya transfer, masih sama ya. Nominalnya sebesar Rp250.000 masing-masing. Selanjutnya ada dana darurat. Dana darurat ini tiap bulannya kita sisihkan sebesar Rp200.000. Di sini cash ya. Untuk kebutuhan lainnya kita skip dulu. Nanti jika ada sisa kita masukkan ke dalam pos kebutuhan lainnya, dan itu bisa digunakan jika memang dibutuhkan ya. Selanjutnya ada cicilan, itu kontrakan dan listrik, sifatnya transfer, masih sama Rp1.200.000. Pajak motor dan mobil, ini cash ya, cash sebesar Rp250.000. Selanjutnya ada servis mobil. Servis mobil di sini cash juga. Bulan April kemarin itu habis dilakukan servis mobil dan benar-benar habis banget budgetnya. Sekarang ada tambahan lagi masing-masing 200.000 dan juga 100.000 ya. Lanjut ke tabungan. Tabungan ini ada tabungan rumah. Ini sifatnya masih transfer ya ke rekening, itu sebesar Rp2 juta. Tabungan umroh atau haji itu cash 800.000. Lanjut, untuk tabungan kebutuhan rumah tangga masih sama Rp350.000. Selanjutnya ada tabungan pendidikan anak. Nah, pendidikan anak ini tabungannya sebelumnya kan Rp500.000. Jadi ada pengurangan untuk tabungan anak ini, hanya kita sisihkan sebesar Rp200.000 saja. Jadi untuk yang 300.000-nya itu kita alokasikan ke makanan bulanan, dan juga ada tambahan untuk pakaian suami dan istri ya. Tadi makanan bulanan itu ada tambahan sebesar Rp180.000. Untuk pakaian suami istri itu Rp120.000 tiap bulannya. Jadi ini ada list pengeluaran tambahan ya, yang sebelumnya itu sudah ada namun belum ditulis, dan juga yang baru ini ada sedekah. Sedekah ini sifatnya privasi ya, tidak kita tulis nominalnya berapa. Selanjutnya itu ada pakaian suami dan juga istri. Di sini masing-masing Rp60.000. Kita ambil dana dari tabungan pendidikan ya. Lanjut tuh ada pakaian dan mainan anak. Di sini tuh sebesar Rp150.000. Rp150.000. Dan selanjutnya ada tabungan untuk holiday. Harusnya sih ini ditulis di tabungan ya, cuman udah terlanjur ditulis di pengeluaran. Untuk tabungan holiday masih sama seperti bulan yang lalu sebesar Rp150.000. Langsung aja kita bagiin uangnya ke posnya masing-masing ya. Untuk yang pertama di sini ada makanan bulanan ya.
Dari yang sebelumnya saya sudah sebutkan, makanan bulanan ini ada tambahan ya. Yang tadinya 1.500.000 jadi 1.680.000 rupiah. Langsung aja kita sisihkan. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1.600.000, 1.650.000 tambah 30.000 rupiah jadi 1.680.000 rupiah. Kita masukkan ke dalam posnya masing-masing. Beras 15 liter 150.000 rupiah. Lanjut ada minyak goreng 100.000 rupiah, gula 50.000 rupiah, gula 50.000, gas LPG 50.000 rupiah, air galon 150.000 rupiah, dan sisanya untuk lauk pauk ya, belanja bulanan kita masukkan ke dalam posnya. Next, yang kedua itu ada kebutuhan satu anak. Di sini sifatnya transfer sebesar 1.240.000 rupiah. Kebutuhan harian atau grocery itu juga transfer sebesar 500.000 rupiah. 500.000 ini hanya termasuk sabun mandi, shampoo, pewangi pakaian, deterjen, dan snack anak, juga istri. Lanjut ada bensin mobil dan juga motor sebesar 518.000 rupiah. Ini secara cash. Alhamdulillahnya sudah dilakukan evaluasi. Untuk bensin mobil dan motor ini ada sedikit pengurangan dari yang sebelumnya 590.000 rupiah, sekarang hanya 518.000 rupiah saja. Kita coba meminimalisir budget ya, apakah sesuai ataukah tidak. Langsung aja kita masukkan ke dalam posnya. Bensin motor dan mobil masih kurang 18.000 rupiah. Nanti kita sisihkan kembali kalau ada uang recehan ya. Lanjut itu ada etol, kuota internet, dan jajan suami istri itu sifatnya transfer ya. Selanjutnya ada dana darurat. Di sini sebesar 200.000 rupiah. Kita sisihkan. Dana darurat. Kita masukkan ke dalam posnya. Di sini juga masih ada saldo yang bulan-bulan lalu ya. Dana darurat sudah selesai. Lanjut untuk kebutuhan lainnya itu nanti belakangan setelah semuanya sudah dibagikan. Untuk kebutuhan lainnya itu nominalnya tidak mutlak ya, jadi bisa berubah-ubah setiap bulannya. Lanjut untuk cicilan kontrakan dan listrik, di sini transfer ya, sifatnya sebesar 1.200.000. Pajak motor dan mobil di sini 250.000 rupiah. Pajak motor dan mobil kita sisihkan sebesar 250.000 rupiah. Untuk yang lainnya semangat ya budgeting keuangan bulanannya.
karena ini emang penting banget sih untuk budgeting ini, bukannya untuk menghemat dan pelit, jadi untuk bisa lebih terarah keuangannya dan jelas gitu. Pajak motor dan mobil sudah selesai, lanjut ke servis mobil dan juga motor ya. Untuk servis mobil di sini nominalnya masih sama, Rp200.000, motor itu Rp100.000. Langsung aja kita sisihkan. Jadi untuk dana servis mobil dan motor ini tuh bener-bener kosong, udah habis karena bulan April kemarin itu kan kita mudik, jadi sebelumnya kita melakukan servis mobil dan itu lumayan menghabiskan dana simpanan yang ada, dan sekarang kita mulai menabung dari awal lagi. Semangat. Nah, di sini tuh ada rinciannya ya, servis mobil dan motor. Di sini udah aku tulis bulan April dilakukan servis mobil sebenarnya sih lebih dari 700, cuman yang ada aja gitu dananya 700.000 kita ambil, dan sekarang saldonya kosong. Kita isi lagi bulan Mei untuk pemasukannya. Kita tulis sebesar Rp300.000, saldo Rp300.000, dan di sini cash ya. Sudah selesai. Penting banget ya di sini teman-teman, kita tuh punya budgeting dana untuk servis mobil dan motor kendaraan kita supaya dipakainya pun nggak ada masalah gitu. Apalagi untuk servis mobil ya, bisa sampai jutaan, jadi kita benar-benar harus punya dana budgeting untuk servis kendaraan ini. Selanjutnya ada tabungan ya, di sini tabungan rumah kita masih transfer ke rekening sebesar Rp2 juta. Mudah-mudahan bisa selalu konsisten. Lanjut ada tabungan umroh atau haji. Di sini masih sama Rp800.000 kita simpan secara cash. Biasanya kita menyimpan secara cash itu kalau sudah terkumpul 5 bulan atau 3 bulan, kita bisa langsung belikan logam mulia biar terlihat jelas gitu tabungan kita. Karena kalau misalkan menyimpan tabungan itu secara cash itu agak ngeri juga, banyak megang uang secara cash. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa menabung pergi ke Baitullah ya. Kalau kata salah satu ustadz itu pergi haji jika mampu, bukan pergi haji jika mau. Ingat ya, jika mampu. Insya Allah kita bisa menabung sedikit demi sedikit untuk bisa mampu pergi ke sana. Amin. Selanjutnya itu ada tabungan kebutuhan rumah tangga. Di sini Rp350.000, masih sama seperti bulan yang lalu ya. Nominalnya sebesar Rp350.000. Kebutuhan rumah tangga ini untuk pembelian elektronik dan juga barang-barang rumah tangga ya. Ini juga penting banget, kita harus punya tabungan ini karena kita bukan orang yang tipikal punya uang banyak langsung beli, jadi harus nabung dulu sedikit demi sedikit. Lanjut itu ada tabungan pendidikan anak sebesar Rp200.000. Sini ada tabungan anak sebesar Rp200.000.
Setelah kita evaluasi, untuk tabungan pendidikan anak ini hanya sebesar Rp200.000 saja. Untuk yang 300 ribunya itu kita alokasikan ke pakaian suami dan istri, dan juga ada tambahan dana ya untuk makanan bulanan tadi sebesar Rp180.000. Selanjutnya di sini ada sedekah. Sedekah ini sifatnya privacy ya, karena kita nggak tulis berapa nominalnya. Lanjut ada pakaian suami dan juga istri, masing-masing sebesar Rp60.000 tiap bulannya. Rp120 ya, kita masukkan ke dalam posnya. Kenapa ada pengeluaran untuk pakaian? Karena sewaktu kita mau beli pakaian itu kita nggak ngambil dari dana yang lainnya, jadi kita punya simpanan dana untuk beli pakaian masing-masing. Langsung kita sisihkan, kita masukkan ke dalam posnya. Untuk pakaian ini memang nominalnya tidak besar ya, hanya 60.000 masing-masing, karena nggak terlalu sering juga beli pakaian. Paling kalau misalnya ada yang disukai gitu kan, model gamisnya atau sesuai modelnya gitu, kita sudah punya budgetnya. Selanjutnya ada mainan anak dan baju anak, itu sebesar Rp150.000. Kita sisihkan dulu mainan dan baju. Lanjut ada tabungan holiday. Di sini masih sama ya, masih Rp150.000 nominalnya. Jadi masih ada sisa untuk kebutuhan lainnya. Dananya bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya ya, sisanya Rp200.000. Alhamdulillah, budgeting di bulan Mei ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Memang perlu evaluasi ya tiap bulannya. Jadi apa yang harus dikurang, apa yang harus ditambah. Jadi seperti itu. Apa yang wajib dan yang tidak wajib. Jadi pintar-pintar kita aja untuk memanagenya. Semangat ya untuk kalian semuanya buat budgeting keuangan bulanannya. Assalamualaikum.